Nah itu banyak tuh senior-senior komedian yang hadir. Iya. Sampai yang berbekas banget, senior kita yang baru kemarin meninggal, Bang Mat Solar tuh. Mat Solar. Oh itu ngasih motivasi lah lu. Selain fans club lu mau jadi apa. Misalkan kayak episode podcast misalkan. Iya. Nah udah tuh yang nyiapin kayak gininya ini lalatannya si RCTI. Nah gue tuh yang nyiapin baju-bajunya mereka. Rumah kecil yang buat kita mau nyumbang tuh. Oh, kotak donasi. Rumah apa gitu. Pokoknya buat anak yatim. Rumah yatim. Rumah jakat mungkin itu. Lucu juga ya kalau gue bikin rumah lucu. Oh itu asal muasalnya rumah lucu gitu. Lihat itu. The podcast Media Inspirasi Industri Event Obrolan menarik penuh cerita Di balik layar kami berkarya Jangan aku pekerja event Kalau belum nonton di The Podcast Halo Eventers, selamat bergabung di The Podcast, sebuah media inspirasi, ya nggak? Yoi dong, Industri Event bersama gue, Cuy. Gue Sam. Dan kita kedatangan tamu spesial lagi, Sam. Yoi, tepuk tangan yang meriah buat Om Gio. Ngeri nih ya. Om Gio. Iya, enggak. Jadwalnya padat loh. Mau datang kemari aja buset ya. Lagi ngurusin event dulu, Sam. Gila, sempet-sempetin waktu nih. Terima kasih banyak Om Gio. Apa kabar Om? Baik. Aduh, ini saya sebenarnya datang telat juga nih Om. Nggak di briefing nih, yang di briefing Sam ternyata. Kagak. Siap. Jadi gimana Sam? Mau nanya apa dulu nih lu nih? Ceritain dulu Om Gio nih. Oh cerita dulu Om Gio, boleh. Dari apa perjalanannya sampai ngediriin rumah lucu kan. Oke. Kan dengerin dulu tuh bekas apa fanbase-nya Fans Radio SK ya? Radio SK. Fans clubnya Radio SK namanya Skak. Skak itu senyum ketawa asal kreatif. Gitu. Jadi itu Skak tuh kalau selain aku tuh zaman dulu itu ada almarhum Taufik Safalas, Akri Patrio, Ulfa sama Eko Patrio. Awalnya mereka sama aku tuh. Tahun berapa tuh? Pendengar. Tahun 90-an. Taufik Safalas tetanggaan kita. Iya. Tambora. Iya benar. Tambora. Kita di sana kita. Iya, tetanggaan kita Sam. Berarti udah tahu ya. Tambora Pride. Jadi itu ya, awal Skak ya. Senyum ketawa asal kreatif. Karena kan Radio SK-nya sendiri senyum ketawa. Oh, gitu. Singkatannya itu ya? Iya, soalnya ada beberapa radio tuh singkatan-singkatan juga ternyata kayak Prambors kan, Prambandung, Borobudur. Karena konsepnya si Radio SK sendiri komedi ya. Komedi ya. Hampir 75% komedi gitu. Benar. Sempet sih dengerin tuh kocak-kocak sih. Enggak, dulu kan eranya radio ya. Radio lagi apa gaung-gaungnya tuh lagi kenceng banget kan. Enggak ada medsos tuh enggak ada. Enggak ada kayak sekarang. Dulu radio sama TV aja kan dulu. Iya, dulu tuh Radio SK sama Prambors berdua tuh. Iya, soal itu kan. Itu ternyata dua aja ya. Iya. Senyum dan ketawa. Prambors tuh Prambanan, Mendut, Borobudur. Iya, betul. Kan? Nah, ini nih Om, awal bisa nongkrong di sono tuh gimana tuh Om? Di SK. Jadi awalnya gini. Pas bulan puasa sama nih. Ramadan. Jadi bulan puasa tuh kan orang-orang kita ngumpul nih di rumah gitu ya. Pas kelar orang-orang pulang, kita pulang ke rumah. Ngapain nih belum bisa tidur gitu kan ya. Denger radio itu. Radio SK gitu. Udah tuh. Terus ada apa sih ya? Salam kirim salam sahur kirim salam, kirim lagu ya dulu ya. Ini radio apa gitu ya, kok lucu-lucu gitu kan dia. Telepon, ngikut kuis segala macam. Nah, dari situ jadi tertarik ya. Oh, ada suaranya Mas Didin Bagito, ada suaranya Mas Keli
Pelipur Lara gitu ya. Udah tuh, dari situ dengerin sampai lanjut, sampai ada pembukaan fans club. Oke. Daftarlah kita ke sana. Daftar dilantik ya dulu di Mapram gitu, di Cibubur kita. Om Gio. Heeh. Om Gio dilantik. Dilantik. Untuk gitu. fanbase aja dilantik tuh ya. Iya di Mapram Iya, gitu. Dari berapa orang tuh Om pesertanya pada saat itu yang Banyak waktu itu ada 50-an ya. 50-an. Itu 50-an, Jakarta, Jabodetabek atau Jabodetabek yang mau oke. daftar. Akhirnya kita di Mapram di Cibubur. Nah itu banyak tuh senior-senior komedian yang hadir. Iya. Sampai yang berbekas banget senior kita yang baru kemarin meninggal, Bang Mat Solar tuh. Oh itu ngasih motivasi lah lu. Selain fans club lu mau jadi apa gitu loh. Fans club itu jadi kita nggak hanya cuman seneng sama radio itu, tapi ada apa ya? Ada kegiatan-kegiatan. Lu mau pilih acting, ngelawak, band, dancer kayak begitu. Jadi ada apa ya? Ada kegiatan. Ada kegiatan, nggak hanya cuma ngefans doang cuma gitu, Bang. nonton, dengerin gitu ya. Ya kegiatan seni yang lain ada lah. Iya. Berarti Jadi fansnya ini diangkat juga saya. Gitu. Jadi ya udah anak-anak yang mau belajar fotografi, yang mau belajar ngeband, belajar ngelawak, di situ juga. Ketuanya Om Gio ini. Ketuanya Om Gio ya? Bukan, ada Mas. Oh, belum. Ketuanya itu dulu siapa ya? Mas Andri apa ya itu? Ada Mas Andri itu bekas terakhir dia udah meninggal, manajernya Pak Indro terakhir dia. Oh, Indro Warkop itu. Ya udah itu ngikut terus kita akhirnya lama-kelamaan ya udah belajarlah dunia lawak sama dunia radio gitu. Nah, salah satu kegiatan kan tadi Om Jo jelasin tuh ada yang di berkesenian musik, lawak. Nah, Om Jo sendiri ngambil kegiatan apa tuh? Ini nih. Nah, ikut teater. Oh, teater. Teater pada saat itu Ulfa Diwianti tuh udah senior ya. Iya. Udah senior, dia yang ngajarin kita teater lah. Ulfa Diwianti itu sempat bareng sama Topik Sapalas. Tok wow. Kalau ada program Nah, di itu TPI tok wow tuh. Pada saat itu bareng tuh aku di Mapram sama si Topik Sapalas kita bareng. Iya. Satu grup yang di Mapram sama Mat Solar dan lain-lain gitu. Mat Solar yang Bajai Bajuri ngetopnya. Meninggal ya? Iya, baru kemarin meninggal. Ya, innalillahi. Gitu. Keren juga Dari situ berlanjut belajar kita bantu off-air-nya Radio SK, bikin event ya, bikin ini off-air. Om Jo udah di dalam nih ya? Udah di dalam nih. Udah di dalam, udah setahun 2 tahun. Di situ banyak tuh ya. Oh ya, SK tuh banyak ada Bagito Group. Iya. Ada itu tadi Mat Solar itu, ada Mas Tukul, Abdel Temon. Diamor masuk juga. Warkop. Diamor masuk. Cuman kalau Diamor dia di periodenya radio pas pindah. Waktu itu awal-awal kan di Pakubono, terus pindah ke mana? Ke Sultan Agung tuh di mall apa ya? Manggarai itu ada mall apa? Oh, Pasaraya. Pasaraya. Iya. Itu beda-beda tuh. DKI enggak di SK ya? Prambors ya? Nah, dulu Warkop. Setelah dari Prambors mereka baru pindah ke Radio SK. Oh gitu. Taunya di Prambors ya? Iya, image-nya dulu Prambors karena kan awalnya di situ. Dulu kan sempat ada Warkop Prambors kan awal-awal. Iya. Ketika dia udah keluar dari Prambors, nggak dipakai lagi. DKI jadinya. Nah, itu masuk ke SK tahun berapa tuh? Tahu? Kalau Warkopnya? Iya, Warkop 90 berapa ya? 93, 94-an kayaknya ya. Masih SMP kita. Jangan disebut gitu. Nah, kalau aku join di SKAK-nya di Radio SK-nya itu tahun 90-an deh. 90-an ya. Sampai tahun berapa tuh? Sampai SK hilang dijual 92-an 93-an deh kayaknya. 1993 ya. Wah, berarti sekarang enggak ada. Iya. Tapi ke bawah karakteristiknya itu ke bawah ya dari hasil tempaan lah bahasanya ya. Di prospek kalau kata anak motor tuh di prospek lu mau jadi apa di sini nih. Ya jadi apa ya? Jadi candra di muka lah ya teman-teman komedian di Radio SK.
Dulu emang, di Banyak. bawah naungan radio Iya. banyak talentnya tuh Betul banyak betul betul, ya. kebanyakan host atau Oh, anchor iya, atau apa, heeh. kebanyakan Padahal gitu. padahal radio SK itu lumayan ya pendengarnya ya, itu kenapa Som bisa ditutup tuh? Apa bisa ditutup ya, bisa tutup lah kasarnya bisa ditutup. Iya Bisa dia tutup tuh. iya kayaknya, tapi dia masih ada satu Mhm. radio CBB yang masih ada Oh, sampai sekarang. Se Jadi regenerasi anaknya CBB itu yang kalau nggak punya salah Bandar mmm, Dangdut bukan sih? Dangdut ya bener? iya, Ya dangdut kan ya? FM Dangdut Iya iya utama itu iya, CBB, anak bener. yang Oh, FM kan ya. radio hiburan kita Heeh. Sam, waktu itu belum ada gadget. belum ada metal. Iya CBB tuh iya, Bandar Dangdut Indonesia kalau nggak salah Iya, tagline-nya ya bener ya? FM pertama FM dangdut, pertama dangdut tuh CBB tuh. baru ke sini-sini kan ada yang Aduh. lain-lainnya. Iya Nah, kenapa itu setelah lu? SK ya? Iya. Lah, Maksudnya Enggak, SK nggak ada dia nih ya? dia iya tetap ada. tetap ada, Jadi masih dia ada. Pak almarhum Pak Epi yang punya SK itu dia punya 3 radio kesehatan, radio lucu, si SK sama radio kesehatan dangdut. juga. Oh. Nah, SK itu dijual deh sama grupnya Siapa tuh? Hard Rock tuh apa ya? Hard Rock FM. Jadi itu dulu apa sih namanya? SK. Cosmopolitan Oh, apa kayak itu. Cosmopolitan. Itu Tetap yang tuh PT-nya masih PT Suara Kejayaan. Suara Kejayaan. yang dijual itu salurannya apa? Ya, Salurannya Nah, kan ada nomor iya. ya itu Nah, ya. PT-nya tuh Frekuensi, kayaknya masih frekuensi. sama. PT-nya tetap ya. Oh Suara gitu. Kejayaan. Oh. Padahal itu fanbase-nya luar biasa ya. Iya, Nah itu iya, gimana betul. tuh pas radio bubar fanbase-nya gimana tuh? Oh, dia banyak kita Akhirnya sempet pada mencar-mencar. seru-seruan, Tapi sedih. Karena kan udah nggak ada tempat lagi kita Iya, nongkrong. itu dia Nah, masalahnya. akhirnya Gimana kita tuh? bikin terakhir 93, 94 tuh bikin kayak musik gitu ya, festival lawak dan lagu gitu lah. Ini dari fanbase-nya sendiri nih yang bikin nih? Kita yang bikin tuh. Wih, Gabung juga sama Iya, teman-teman sama penyiar yang udah penyiar. Om Gio enggak. setelah SK nggak ada di mana nih Om Gio? Nah, pas SK masih jalan pelan-pelan tuh aku dia ngikut Bagito. Oh, Bagito dulu tahun Bakso, 90-an kan di RCTI ya. di RCTI bakso Iya, tuh. iya bakso, bakso. Bagito Hmm, Show. Bakso, Bakso ya, Bagito Show. Dijin, Miing, Nah, anak aku muda. tuh Iya, iya. kebagian- Om sampai minum Om ya. Siap. Aku kebagian jadi wardrobe. Wardrobe itu apa ya? Nyiapin kostumnya Kostum, si ya. 3 Talent. talent ini. Oh, Bagito ya, Om ya. Bagito. Bagito. Sorry, nggak hanya cuma Bagitonya aja ya, Mas Tapi Miing, Mas Didi, ekstra-ekstranya Mas gitu. Bagito. Ada kalau ada bintang tamunya Bintang kayak tamunya. Ulfa, Mbak Cici Tegal atau siapa Oh. gitu. Nah, itu kita yang siapin tuh kostumnya. Misalkan kayak episode podcast misalkan. Iya. Nah, udah tuh yang nyiapin kayak gininya ini peralatannya si RCTI. Nah, gue tuh yang nyiapin baju-bajunya mereka. Oh, Gitu. Misalkan jaketnya nih. Iya. Nah, itu kita standby satu mobil isinya semuanya hand prop tuh. Iya. Kostum sama Kostum, properti. segala macam properti ya. Dari kumis Mas Unang sampai ke pecinya. Iya, Itu kita masukin. siapin tuh. Iya. Bawa deh tuh ke RCTI kita siapin. Itu dari tahun 93 Sam. Itu 93 94 ya Om ya. 93 94 di Bagito. Di Patrio juga pernah Om ya? Gimana? Di Patrio. Nah, setelah dari Baso itu Bagito. Baso udah lumayan ngangkat. Hmm. Karena kita circle-nya di Radio SK juga, Iya. Patrio tuh baru bikin di mana? TPI TPI, dulu. TPI, ya. TPI ya. ya, itu TPI ya. Nah, ditarik lah aku untuk Oh. bantuin. Sama kerjanya juga gitu. Ngurusin apa jenggotnya Akri, topinya Eko, iya. Mas Parto segala macam Ah. gitu. Dulu tuh Ya masih di dunia komedi lah. Iya, Patrio tuh pernah punya album loh. Oh iya. Pernah punya album ya? Oh, yang ngelaba ya? Iya, yang ngelaba. Tapi itu bikin album kaset waktu itu. Isinya ada berapa lagu, terus diselingin itu kan. Bener Om? Bener itu. Nggak lupa tuh aku. Bener. Apa? Wayo. Ngelaba. Jadi pokoknya kayak- Kalau ngelaba ya theme songnya. Time-nya ya. Ngelaba Itu pernah ngeluarin tuh. Emang Ngeluarin sih- album tuh. Mas Parto emang suka musik juga. Ngeluarin album tuh pernah. Dia kalau nggak salah ya di video klipnya itu ada superhero kayak Batman atau apa tuh kayak gitu tuh. Kalau nggak salah dulu. Iya. Ya Kepala ya. ketahuan tuh umur gua kan. Gitu. Banyak kenangan pasti Om ya. Yang berkesan tuh ya di radio itu. Iya. Ya, Apa selain aja tuh? Dari situ setelah Bagito, bantu Patrio, bantu iya. juga Diamor. Diamor tuh ada Fajarwo, Komeng, Komeng. Rudi Sipit Rudi sama Sipit. Kamamoan. Oh iya, itu Terus talent. bantuin Ulfa juga beberapa kali event. Terus sempet juga bantuin almarhum Taufik Sapalas Iya, setelah dia udah naik tuh. Iya.
Jadi Taufik tuh sempet kayak stand up gitulah di apa Trans TV waktu itu pada itu. Tapi ya bukan kayak stand up sekarang ya. Kalau dia tuh lebih ya tahu sendiri kan tetangganya gitu ya. Gaya dia itu kan bisa ngomong sendiri Iya, apa ya. monolog ya. Monolognya kayak gitu. Itu kan udah Monolog. kayak stand up gitu. Nah, itu di SK kan banyak talent-talent yang berhasil tuh. Yang jadi lah ya. Yang nggak jadi banyak juga kali, Mas. Nah, Ini iya. maaf ya. Benar-benar ya kalau komedian hampir 65% ya, ada Mas Tukul tadi, ada Kiwil ya di Sembako, almarhum Murphy, terus ada yang lainnya. Kalau dari apa sih namanya pemusik ya Nugi, ya dia penyiar dulu juga kan. Oh, Nugi Nuginya penyiar Mas FM. Katon ya. Oh. Nugi Mas Katon. Sekarang. Oh. Nah 3 itu, album kan. nah dari beberapa yang bareng sama aku tuh di fans, ada yang aku bilang ada Taufik Sapalas tuh, ada teman-teman kayak Hestu, Nedi. Nah Hestu itu dia nggak naik tapi dia jadi manajernya Nugi pada itu. Terus Mas Nedi Nggak juga kemana-mana ya. yang mana-mana ya, tetap di Oh. belakang Iya. layarnya mereka. Oh. Terus ada yang sekarang Mas Nedi tuh megang Club Project gitu. Oh. Ada yang dulu megang apa ya, BIP, ada Indra gitu, teman-teman dari fans juga tuh. Larinya ke situ sebagian. BIP BIP. BIP Bipnya Pai, Bongki, Indra, Indra Kodarsi. Nggak jauh-jauh ya. Nggak jauh-jauh ya. Nggak jauh-jauh. Nah, Om sendiri pernah bikin band juga nggak, Om? Grup lawak malah. Oh, grup lawak. Nah, kalau band nggak. Apa tuh Om namanya, Om? Banyan Group. Banyan Grup, Banyolan anak-anak gitu. Jadi personilnya itu yang aku tadi bilang Hestu, manajernya Nugi, terus ada Mas Eri, dia terakhir udah pensiun di RCTI jadi produser. Terus ada lagi Futu sampai sekarang dia Futu itu sekarang manajer Bagito. Gitu. Nah, kita berempat berlima itu jadi bikin grup lawak. Berarti lingkungan Om Jo ini hampir rata-rata pelawak semua ya, Om? Lawak. Sampai sekarang di Paski juga kan, Persatuan Seniman Komedi, kebetulan aku pengurus di pusatnya bareng ketua kita sekarang Pak Jarwo Kuat, wakil satunya Denny Chandra, wakil duanya Cing Abdel. Ngomongin Cing Abdel sekarang kan kebetulan Cing Abdel yang di manajerin tuh. Nah, Om Jo sendiri pernah ikut stand up nggak nih? Enggak pernah. Ngelawak doang. Kenapa? Berat kalau stand up berat. Berat. Emang kendalanya apa? Kan Om kalau lawak udah lawak ya. Iya. Kalau lawak kan karena kan kita kayak begini nih bertiga ngelawak gitu kan. Jadi ada mancingnya, tektokannya ada. Kalau stand up kan sendiri ya. Oh, itu yang Om belum dapat ya. Iya, betul. belum berani lah, nggak berani ke situ. Nah, masalah rumah lucu nih. Iya, jadi kan kelihatan dulu Sam, ya kan karakteristik beliau ini dari awal ikut ini sampai bikin rumah lucu. Berarti kan udah ada jam terbang tuh yang bisa ngikutin proses alurnya. Berarti kan udah ngelihat nih step by step-nya gimana gitu kan. Akhirnya ada ketertarikan nih Sam. Nah, untuk proses bikin rumah lucu Sam nih, yang kata Sam bilang gimana tuh Sam? Jadi dulu sebelum bikin rumah lucu itu sempat kerja juga di PH-nya Eko Patrio ya. Oh, Komando. Ya. Komando ya? Ikut, terus nggak lama keluar, ditawarin pernah tahu ada Geng Hijau nggak, yang Sampurna Hijau? Iya. Oh iya. Nah, kan ada yang gemuk tuh. Iya. Yang gemuk itu kan Mas Mamo itu personilnya Diamor juga dia kan. Iya, Diamor dia. Dia akhirnya dia kan pilih tuh jadi 5 talent iklannya si Sampurna Hijau. Geng Hijau. Geng Hijau tuh. Nah, ditawarin lah, nih ada nih temen gue nih, mau nggak, namanya Gio, dia bisa bantu-bantu untuk koordinasi lah gitu. Dia terakhir kerja sama Nugi gitu. Ya udah, jalan lah kita. Bukan manajer jatuhnya, koordinator. Koordinator yang kayak gini. Mereka tuh talent iklan kan ada agensinya tuh. Nah, orang-orang agensinya itu kan kalau dia bikin aktivasi keluar nggak mungkin ngikut ya, nempel sama si 5 geng ini kan. Akhirnya dipakai laku gitu karena referensi dari Mas Mamo itu. Udah sampai 4 tahun lah aku ngikut mereka. Keliling Indonesia. Yang paling berkesan tuh kan itu.
parade beduk tuh. Parade beduk. Parade Oke. beduk Di kita jalan tahun bulan berapa tuh? puasa, Di tahun berapa tuh? 2003 sampai 2006 apa ya? Waduh, itu 3 sampai 4 tahunan itu. Astradanya temen gua itu, si Posto itu. Itu seru tuh. Astradanya Jadi temen kita gua. sebulan bulan puasa di jalan. Di jalan. Karena kan 30 hari. konsepnya parade beduk itu kan ada 3 truk yang jalan Iya, ada iya. beduknya tuh. Nah ini Keliling. se-Jakarta atau Keliling Indonesia. Indonesia? Lampung, Oh, Jakarta, Jawa Barat, Jawa nggak Tengah, pulang. sampai Jawa Timur. Nggak pulang dong ya? Nggak pulang. Sampai lebaran tuh. Hah? Sampai lebaran tuh. Tiap hari itu kita event terus kan. Iya, iya. Gitu. Luar biasa. Musik kadang-kadang Iya, iya, iya. sampai 3 sampai 4 tahun deh tuh muter. Full. Full. Bang Toyib kalah 3 kali lebaran. Om Gio 4 kali lebaran. Tapi ini pas puasa kan? Pas puasa. Pas puasa doang Pas cuy. puasa. Tapi kalau kan karena mereka iklan rokok ya, Iya. nggak hanya cuman momen-momen Iya. pas puasa. Iya. Kalau pas sudah nggak puasa mungkin dia kita kemana-mana tuh. Iya, yang lain lah ya. Ya promosi ke toko-toko. Oh, itu dengan rokok gitu. dengan konsep geng hijau ya. Mhm. Geng hijau itu melekat loh. Iya, iya, iya. Iya. Ya, melekat Nah, loh. yang baru-baru tuh Awal-awal kan tukang baut juga. sebelum jadi iklan itu kan cuman gitar doang tuh. Nah, Ya apa Lucu-lucuan iklannya ya. kan. Iya. Pas dipakai mereka nih karakter 5 orang itu penjualan naik gitu. Rokoknya berapa persen gitu. Oke. Nah, Bukan itu ngomongin rokok lagi. Nggak Brand-brand. Gak apa-apa kalau mampir tuh gak apa-apa rokoknya. Kita Ayo silakan. Open rokoknya kalau mampir gak apa-apa ya, Pak Produser. Mampir. Nah, itu di Rumah Lucu tuh artis-artisnya siapa Nah itu? iya tuh akhirnya pas dari situ dari geng hijau itu, nah Radio SK itu kan udah nggak ada. Terus ada lagi orang yang beli tapi bikin namanya Sentra Komedi. SK tetap juga. SK. SK juga. Ya dipanggil lah sebagian penyiar sama komedian termasuk ada Cing Abdel di situ. Nah pas mereka udah jalan lagi, kita datang lagi sering datang karena kan penyiar sama pelawaknya teman-teman juga yang kita Iya, dulu iya. zaman Radio SK Mau yang gak mau lama otomatis tuh. datang ya. Udah datang lah ke situ ngobrol-ngobrol. Cing Abdel, lu pegang gue deh. Gitu. Asik. Itu belum apa Cing tuh belum terkenal lah itu pada saat itu kan. Hanya penyiar radio aja tuh. Cing Abdel Ya, sama temen nih. Abdel teman. Awalnya sih yang minta Cing Abdel kan. Udah tuh, ya udah yuk jalan bareng yuk bismillah nih, udah jalan. Udah dari Cing Abdel siaran itu dia dipanggil kan sama Indosiar. Oke. Nah, jadi ada satu orang Indosiar itu dengerin Radio SK sama radio Benz ya. Sama Dede tuh. Sama Dede dijadiin satu lah sama mereka nih Cing Abdel sama Mama untuk program TV. Temanya Meledak lah sampai 12 tahun tuh sama Dana A. Iya. Di situ alhamdulillah pelan-pelan Cing Abdel naik tuh. Nah, dari situ kan banyak yang manggil tuh kan. Kira ada salah satu PH manggil untuk minta Abdel Temon. Jadilah itu Abdel Temon bukan superstar jadi kita tayang di GTV waktu itu. Di global ya. Di global. Nah, dari situ tuh Cing apa ya? Bikin manajemennya apa. Nah, pas lagi nongkrong di Radio Sentra Komedi itu ada ini di depan apa sih namanya? Front office itu ada kayak itu loh yang miniatur. Rumah kecil yang buat kita mau nyumbang tuh. Kotak donasi. Rumah apa gitu. Pokoknya buat anak yatim. Rumah yatim. Rumah jakat. Rumah jakat mungkin itu. Lucu juga ya kalau gue bikin rumah lucu. Itu asal muasalnya rumah lucu itu. Lihat itu. Rumah jakat gitu kan. Rumah jakat. Lucu juga jadi rumah lucu nih, udah. Nah, itu yang ngomong Om Gio. Om Gio. Langsung tuh. Kotak lah, anggapnya kotak. Lucu juga ya. Gue bikin rumah lucu nih, rumah lucu manajemen. Udah waktu itu ada kalau kenal komika Moody Taylor. John Moody Taylor. Iya, John Moody Taylor. John. Panggilnya John ya. Iya, John Moody Taylor. Desainin dong. Itu dia desain masih zaman dulu tuh pakai apa ya? Desain Corel kali ya? Bukan Corel, sebelum Corel apa tuh? Paint.
apa ya? Oh, Apa itu pen aduh. yang di asal iya. yang Lupa, lupa. Dibikinin. yang di komputer tuh Iya. ada Nah, di pen. komputer pen itu kan Iya, pen. dibikin gitu. Iya, iya. Bikin rumah terus ada tulisan lucu. Aduh. Nah, awalnya dari situ akhirnya dibikin. Udah terus berjalan, Abdel Temon, terus 2006 ketemu Calontong, acara di Indosiar juga, ya udah bantu bareng juga sama Calontong. Calontong masuk nih ya? Masuk, Oh. bantuin Calontong sama Akbar. Dari situ pelan-pelan sering waktu Musdalifah masuk. Boris Bokir dulu masuk. Boris Bokir terus Musdalifah. Musdalifah, terus Kang Maman juga masuk, ada nggak lama Fikri Rasta juga masuk. Iya. Fikri Rasta, terus saya sama itu Kokomben, band humor itu. Kokomben. Jadi step by step begitu kelihatan Sam. Iya. Enak Sam. Jadi pas muter sama Geng Hijau sempat ketemu si RCTI itu bikin acara Fantastik ya. Fantastik itu ada band-band humornya. Oh, ada band-band humornya. Pas lagi keliling sama Geng Hijau di Semarang, kenalan tuh sama band Padat Karya dari Solo. Udah. Itu tahun berapa? TPRI, masih TPRI loh. Bukan. Udah RCTI itu. RCTI. Oh, RCTI. Fantastik. Udah kita kirim ke RCTI, akhirnya diajak namanya Padat Karya. Nah, Padat Karya itu dia punya keyboardisnya itu yang akhirnya jadi Sayuti di OB. Oke. OB. Sitkom OB ada yang jadi Pak Hendra yang ganteng itu sebelumnya dari Geng Hijau, salah satu geng itu. Banyak juga berarti ya. Nah, Rumah Lucu nih sekarang artisnya ada berapa Om? Yang dipegang sama itu Rumah Lucu? Kokomben 7 orang tuh. Calontong, Abdel, Temon, Akbar, apalagi Eva Yolanda, terus ada Fikri, Kang Maman, banyak itu. Tapi juga emang aku juga ini juga sih apa sih namanya Rumah Lucu agensi juga, jadi bantuin teman-teman artis yang lain, tapi yang dekat aja sih. Oke. Yang ke stand up komedi itu udah keluar ya Om ya? Itu Musdalifah sama Abdel Temon, Calontong Akbar tuh sama Fikri yang stand up. Boris ya? Nah, mereka MC juga. Moderator juga gitu. Oh, Musdalifah sama Boris masih? Udah cabut. Udah berhasil ya? Udah pindah. Nih, cuy mau masuk kali Om? Enggak ya? Malu nggak ada yang bisa ditonjolin juga apa? Boleh. Apa Om Chris masuk? Untuk kriterianya Om untuk bisa masuk ke Rumah Lucu apa nih Om? Nggak ada sih. Kalau tapi kalau Rumah Lucu udah pasti wajib lucu. Udah pasti wajib lucu ya kan? Nggak mungkin. Banyak teman-teman yang mau gabung tapi lagi minum gua. Udah kebanyakan lah. Oh, udah oper. Makanya Sam jangan nawarin gua Sam. Udah penuh Sam. Lagi gak ada yang lucu, apa aja lucu Sam. Wah, gila. Jadi gimana Sam? Seru kan tuh Sam ngobrol kita ya kan? Asik. Nah, nih senior di dunia lawak ya. Iya. Senior. Amin. Lebih tepatnya sih manajemen di karena nggak sembarangan sih Om ya kalau untuk nama juga manajemen nge-manage semuanya Sam dari mulai jadwal terus wardrobe ya Om ya. Iya. Itu kan pasti itu runtutan schedule-nya kan pasti ngelihat dulu kan dari manajer sama ini. Iya. Pernah sih Om ngalamin ada yang miss gitu Om? Karena kan pasti ada yang bentrok nih. Artis keluar nih dari manajemen itu di hari misalkan tanggal 10 gitu. Misalkan tanggal 10 keluar nih 3 artis nih. Ada nggak wardrobe yang ketuker gitu? Harus ini wardrobe buat ini ketuker kayak gitu. Ada nggak? Miss sih jarang ya. Jarang. Kalau jarang berarti ada. Kecuali nggak. Kalau ini nggak pernah. Kalau nggak ada ya. Iya. Gitu. Ada tuh, jarang ya? Jarang ketemu sih. Hal-hal unik gitu Om. Karena kan kalau udah koordinasi aman sih. Nggak hanya sekali kita tetap ada koordinasi. Dan di perjalanan ketika udah di link masuk kontrak, kita bikin karena sekarang udah ada WhatsApp ya. Iya. Ya udah tuh, aku punya teman-teman roadman atau asisten. Iya. Ketika udah di link,
Udah tuh diserahin, kita bikin grup sama di-share. klien atau sama IO, Heeh, udah jadi yang jalan tuh si roadman. roadman. Heeh. Oke. Dari bentuk kan kalau dari awal kan harga dulu ya, harga Iya, sama tanggal. tanggal bener untuk jadwal Acara ya. apa gitu Acara udah. apa, Kalau temanya udah apa. kita dapat semua data dan mereka memberikan down payment, Hmm. udah kita serahin langsung ke roadman. Oke. Nanti sampai hari H-nya roadman aja yang Yang kita ngurusin semua. mantau di grup aja. Oh, dari ridersnya apa, kebutuhan Rider itu segala sama si macam. roadman semua ya. Oke. Simpel sih kalau kita rumah lucu nggak terlalu aneh-aneh. Berarti kan berarti Ridersnya. selama ini hubungannya Jadi banyak teman-teman nih, Om, IO ya. nih yang mau. Iya, nah itu dia. Berarti kan hubungannya banyak sama beberapa Ya, IO, Sam. Gitu. ya nggak mau ribet lah. Iya, bener istilahnya. Om. Karena kan ya selain klien atau itu kan banyak juga teman-teman kita Iya, gitu ya IO juga gitu. Nah, Nggak enak lah mau harus minta ini minta itu ada. Nah, berarti selama mengurusi apa di manajemenin sama Om Jo sendiri, ada nggak sih Om yang sulit gitu di bagian mana gitu Om? Karena kan ada Kalau iya. sulit gini, karena biasa megang stand up sama MC kan cuma Nah, 1, ini. 2 orang ya. Nah, ini Nah, masih ada tuh. Nah, aku punya kokomen nih Oke. yang banyak kepalanya Iya, tuh. iya, Nah, iya. itu yang agak seru lah kita Iya. nyebutnya. Karena banyak kepala ya. iya benar itu dia, karena kan IO butuh ini nih dari ini. Misalkan konsep acaranya IO ini misalkan lagi megang perusahaan ini Iya. gathering, Iya. konsepnya ini. Nah kan Kalau dari aku sih gitu. aku di tengah-tengah. Oh, Nggak oke. mau bukan belain ya maksudnya lebih ke artis Iya, atau lebih ke itu. apa-apa. Udah tengah-tengah Tenang aja aja deh. ya. Nyamain konsep maunya apa, ini ntar si talent ini kita kasih konsepnya seperti ini, briefnya mereka maunya. Kita Karena udah punya konsep standar, tinggal si IO atau klien mau Benar. apa, tadi kita gabungin nih. soalnya Gitu. suka ada yang basi karena kan materi lawak. Kalau sekarang kan semuanya serba digital kelihatan. Iya, Wah, ini betul. pernah dibawain ini di acara ini nih. Ya, Masa itu dia ini tuh. dibawain? Nah, itu maksud Nah. gue, Sam. Gitu. Nah, dari lu sendiri gimana, Sam? Ada pertanyaan gak nih? Apa nih, Sam? Gue mau nanya yang itu nih. Yang apa tuh, Sam? Kokomben. Iya. Kokomben. Om, bocoran. Sam ini anak band. Wah, ya siap. Anak band. Anak band. Gitaris. Project. Hah? Salah satu. Salah satu talent yang coba gak sempet dirilis. Kokomben tadi ada berapa personel? 7. Sama additional jadi 8. 8. Dia konsep musiknya kemana? Konsep musiknya ya udah komedi ya. Komedi aja ya? Komedi parodi aja. Itu aja udah. Itu aja. Nggak yang lain ya? Paling kita kekuatannya karena 3 vokalisnya itu komedian. Jadi kita kuat di verbalnya. Oh buat gitu. ngelawak cicetnya. Itunya aja. Kan ada perhatiin deh. Band yang lain gitu kan untuk cicet agak kurang ya. Iya. Agak kurang. Kayak aku nggak nyebut nama ya pokoknya. Mungkin itu yang kuat di kita tuh. Dan kalau komben sendiri pun aku jualannya kadang featuring juga sama Cing Abdel. Paket gitu. Paketan ya. Cuman beda harganya. Gitu. Jadi lebih ke komedi. Tapi banyak perform ya Kokomben ya. Alhamdulillah Banyak ya. Kemarin Desember agak lumayan banyak ya. Kalau bulan ini baru kemarin kita main di mana ya? Acaranya Pelita Air. Besok dari siapa ya? Teman-teman IO juga, teman komunitas asosiasi sama komunitas juga ada. Nanti acara BNI, Bang. Gak apa-apa sebut aja. Siapa tahu Bangnya bisa mampir ikut promosi. Dan juga, gak apa-apa. kalau bulan ini setelah ada efisiensi lumayan banyak yang di cancel. Masa sih? Iya banyak. Pengaruh juga ternyata ya. Gak hanya efisiensi ya. Iya gak hanya level Calontong, level Cing Abdel, band humor juga ada kena. Itu di episode pertama, episode kedua itu kita bahas tuh masalah efisiensi tuh. Iya. Tapi kena juga mungkin imbas kalau ya. yang episode yang belakang kemarin kan nggak ngomongin cuman event off air aja kan. Iya. Kita kena juga TV-nya. TVRI juga kita kena. Nah, itu kan efisiensi juga. Berarti ada komedi, ada apa? MC, stand up, band humor, moderator, pelawak, udah itu. Bandnya ada ya. Lawaknya juga ada. Lawaknya ada. Nggak bikin film-film pendek gitu Om yang lawak-lawak. Nah, kalau
Kalau si Kokomben kan emang nempel terus sama Cing Abdel ya. Oke. Jadi itu mereka selalu berkreasi di YouTube-nya Cing Abdel gitu loh. Bikin-bikin untuk sempat bikin series, Iya, tapi series. hanya buat ini aja sih, buat YouTube-nya Cing. Oh, untuk YouTube ini Oh, aja. buat Heeh. YouTube aja ya, Heeh. bukan. Nah, Om. Tapi kalau buat TV masing-masing. Kokom misalkan diminta Oke. sama TV apa untuk acara apa gitu. Nah, menurut Om Gio nih ya, menurut pandangan Om Gio nih ya, masuk ke organisasi seperti contohnya Imarindo, Paski, Paski, ya Ivendo. iya. Itu keuntungannya menurut Om Gio itu apa? Keuntungannya nih. Keuntungannya Wadah. kita bicara keuntungan dulu dah. Iya tuh. Alhamdulillah Iya. mungkin satu bergabung dengan asosiasi atau komunitas tuh intinya dulu pertama silaturahmi dulu ya. Silaturahmi. Dari situ kita Membuka pintu membuka rezeki. pintu Rezeki di situ emang ada ya. aja. Rezeki itu silaturahmi itu ngebuka Dari rezeki ya. situ tuh dari komunitas. Awal-awal kan kalau aku kan ikut-ikut organisasi tuh yang paling lama itu di apa ya, lebih di luar apa ya, dunia entertain, lebih ke relawan dulu tahun 95 itu Oh waktu iya, masih di relawan. sekolah. Iya, itu sempat Baru bocoran juga tuh Om dari tim kreatif tuh. iya, Ternyata Om Gio ini salah satu ranger. iya. Ranger di Gunung Gede Pangrango, Sam. Relawan kita nyebut Relawan. Oh, itu relawan. volunteer bahasa Volu- Inggrisnya volunteer. Dari tahun 95 sampai sampai sekarang. sekarang. Masih Tapi di- kalau sekarang udah nggak aktif lah. Kita datang sebagai senior aja. Nah, Sam ngomong-ngomong Gunung Gede, Sam. Punya pengalaman menarik kan, Sam? Iya, coba. Enggak, lu punya nggak pengalaman? Nggak punya. Kalau gua ada pengalaman, Sam. Pengalamannya agak sedikit mistis. Namanya Volunteer Montana namanya. Volunteer Montana. Montana. Kita base campnya di Cibodas. Cibodas. Udah. Ini Nah dari ngomongin- situ dari itu terus saya gabung di Paski Persatuan Seniman Komedi, lanjut lagi di Imarindo terus sama Ivendo. Oh, Imarindo, Ivendo. Kalau Keuntungannya tuh. itu asosiasi ya. Ya. Kalau komunitas banyak. Banyak. Komunitas kayak di Event Owner bareng Om Chris. Oke. Terus di komunitas lain juga ada, pekerja event juga ada. Kerja event PEI ya. Indonesia People apa gitu ada. Ngikut lah. Banyak. Tapi Karena emang kita kan itu semua teman-teman IO kan. Jadi kita jualan juga lah, sekalian jualan Nah, itu promo Keuntungan. dagangan kita ya gitu. Nah, sama independen pernah kerja sama apa aja sama Om Chris? Banyak ya. Banyak di Event Owners kita sering ketemu. Pernah berapa kali ya event ya? Tuh itu sama Om Chris di BRI, acara BRI. Oh, BRI. Oh iya. BRI. Aku bawa MC sih, bawa MC. Oh, dari Om Gio ya? Iya, mesti MC dari Om Gio. MC deh aku. Nah, ngomongin tadi, Sam, gue punya pengalaman seru, Sam, di Gunung Gede, Sam, Pangrango, Sam. Ya, pernah kapan naik? Udah lama Terakhir. tuh, Om. 2000. Ke Gede atau Pangrango? Ke Gede. Gede ya? Gunung Gede di ini, Om, di kandang kuda. Ada apa tuh di kandang kuda tuh? Mistis, Om. Ada anu. Temen rese, Om. Temen rese, Om. Mulutnya sembarangan, udah kayak tempat sampah, mulutnya sembarangan. Kan zaman itu tuh tahun-tahun segitu ada film-film horor, konsepnya kan seksi-seksi tuh, Om. Jadi temennya punya temen mulutnya asal-asalan. Wah, kalau ngeliat setan di film bioskop mah kan seksi-seksi. Gue pengen ngeliat nih. Ditongolin, Om. Iya. Waduh, kacau, Om. Tuh Om sendiri jadi ranger di sana gimana, Om? Pernah nggak ngalamin hal-hal kayak begitu, Om? Nemuin. Jarang Pernah nggak nemuin. pernah ketemu. Kalau jarang berarti pernah sama. Kalau iya nggak pernah ketemu, tapi banyak cerita ya. Nggak hanya cuma di Kandang Batu. Di bawah pun masih ada gitu. Ada yang kayak gitu ada. Tracknya udah berubah nggak sih, Om, sekarang, Om? Udah berubah ya? Lumayan bagus. Dulu tuh kalau mau naik ke atas nih, ke puncaknya sampai begini nih. Dulu kan kalau dari bawah tuh kan kita harus lingkar begini nih. Bener. Sekarang udah lurus ke atas tuh. Oh, lebih cepet ya? Lebih cepat. Terus sebelum naik dari kandang kuda tuh dulu tuh ada kayak ini air mancur kecil tuh buat ngambil air tuh, Sam, stok minum ya, Om ya. Tapi Om, di gunung Pangrango Gede. Iya, Pangrango. hewan-hewan buas sih masih ada, Mi? Kan waktu itu pernah tuh. Cuman dia nggak berani ke bawah. Kalau kita di base camp bawah, paling ada yang banyak ya babi hutan. Macan. Macan ada, cuman dia nggak sampai ke bawah. Di agak atas ada.
Karena kan waktu itu pernah sampai apa sih air terjun tuh. Ini kawasan Macan. Emang iya, Iya kan? Pantera, iya. Pantera nah gitu. Iya. Pantera. Nah, jadi waktu itu ada volunteer dari Belanda, Oke. dia itu apa ya, penelitian untuk si macan itu, si Panthera Oh. pardus itu. Udah nyari ke dalam sampai ditemenin sama teman-teman Ranger volunteer situ. Ketemu? kita. Oke, Ketemu. oke. Banyak ini? Maaf, apa ya, apa Binatang-binatang namanya, itunya bekas, makan-makan apa? makan bukan, Tulang belulangnya. bekas Tapak telapaknya kaki. sama kotorannya. Oh. Itu diteliti tuh sama dia tuh. Karena dia Oh. emang dari sana emang niatnya begitu. Untuk penelitian ya. Tapi emang banyak ya habitat dia tuh banyak. Banyak ada elang Jawa di sana. Oh, ada ya. Yang ini ya. Tapi kalau ke situ nggak pernah nemuin deh. Alhamdulillah sih. Enggak kan? Ya, tahun segitu gua enggak. Enggak. Kalau Om nemuin ya? Enggak ya? Karena dia kalau udah denger orang lewat pun udah Oh, kabur dia ya. Kabur jauh. pasti namanya Kabur. binatang gitu pasti gitu. Itu awal mulanya jadi ranger gimana tuh, Om? Teman yang bawa. Oh. Jadi iseng diajak ke Cibodas. Wah, seru juga ini ke organisasi gitu. Udah dilantik. Dilantik sama kayak yang SK Yang itu SK, juga. iya. Dilantik naik gunung Pasir Sumbul gitu, mau dikerjain lah sama mereka. Di Iya, apa ospek, namanya di tuh? ospek. Pas kita udah di base camp apa gitu ya, kita tiduran tiba-tiba kita diambil sleeping bag diambil, jadi harus Kosong-kosongan semua. kosong gitu sampai pagi kita ngeringkel aja gitu. Berapa lama itu pelantikan, Om, masanya, Om? Ada seminggu? Seminggu, ada seminggu. Seminggu cuma Kalau sisain pas satu itunya itu ini doang baju gitu heeh, selama itu. sampai jalan kemana gitu. Itu dingin loh. Ih, banget itu, Sam. Di puncak banget tuh ada Pasir Sumbul tuh tempatnya, Wih. antenanya apa gitu. Iya. Di situ kita. Waduh. Berarti harus punya banyak ilmu, Sam. Harus banyak ilmu nih yang harus dimiliki nih. Salah satunya apa, Om? Nah, itu. Enggak, maksudnya ilmu sebagai seorang ranger, bukan ilmu yang bagaimana dung pret bus keluar asap, bukan. Sebagai ranger. Gitu. Paling nggak kan lu harus punya bekal nih, Sam. Karena kan itu untuk khalayak umum tuh yang pendaki-pendaki gitu. Gimana tuh, Om? Ilmunya apa? Ilmunya apa? Bukan ilmu yang ini, bukan asap dupa dancing, bukan. Apa tuh, Om? Baca-baca aja. Oh, itu aja cukup ya. Itu cukup. Baca. Berarti itu Fokus aja sih sebenarnya kalau lagi waktu itu kan juga sempet nganter ada temen pacarnya, dia naik. Meninggal pacarnya di Gede Parango tahun berapa gitu. Nah, sebulan kemudian gue nganterin dia untuk mau kayak semacam masang keplat kayak orang meninggal gitu kan. Tapi sama orang Pangrango petugas nggak boleh, ntar di sono jadi kayak kuburan gitu kan. Iya. Udah ngikut ke atas tuh. Wah, itu seru banget tuh. Karena kita fokus, kita udah deh, jangan takut lah gitu ya. Yang penting berdoa gitu ya. Aman. sebenarnya yang takut Malah itu. Iya. Kalau takut malah enggak, sebenarnya yang kalau di gunung ya itu binatang loh. Iya. Kayaknya binatang tuh yang takut tuh. Mungkin kalau hal lain kan masih bisa tapi kalau binatang nggak bisa dilawan tuh. Bener nggak, Om? Iya. Terus Om kondisi apa ya? Fit bener tuh, Om ya. Maksudnya dijaga lah kesehatannya supaya bisa. Kayak kita kan belajar juga manajemen perjalanan juga kan. Mengatur kayak apa yang kita mau bawa kayak tas gitu kan. Itu ada hitung-hitungannya juga kan ya. Iya benar. Naruh berapa liter ya. Naruh sleeping bag di mana. Kaos atau baju tempat harus makan. Ada hitungannya tuh. Kalau asal-asalan kan bingung juga kan. Iya benar. Nah, ini makanya nih. Tadi cuma gara-gara ngelihat kotak rumah zakat berkasi jadi rumah lucu. Nah, ini karena di gunung jadi ranger ada juga, Sam, rumah nenek, Sam. Nggak jauh-jauh dari situ, Sam, konsepnya rumah nenek. Rumah nenek. Ini jadi konsep lagi nih yang di ranger ini nih. Karena kan gimana, Om? Base camp yang kita sering nginepin yang disiapin sama Taman Nasional itu kan kita kasih tempat gitu ya, 2 kamar gitu. Oh, dikasih, Om ya? Dipakai lah buat anak-anak standby. Karena kita kan standby itu
Jumat, Sabtu, Minggu standby gitu. Oh. Kalau ada yang pendaki naik atau turun kita ngebantu si petugas Taman Nasional itu. Nah itu anak-anak sering nyebut itu rumah nenek, yuk kita ke rumah nenek itu. Oh, asal Lucu muasalnya juga, itu? asal mulanya gitu. Ih, lucunya sama aja kayak Iya, kotak tadi rumah lucu Jakarta ya? itu rumahnya. Ih, rumah nenek lucu juga. Ya udah, seiring waktu ada rezeki beli alat-alat apa sih kayak tenda segala macam. Jadilah apa ya Rumahnya kalau kita itu. sebutnya tuh jadi kayak vendor atau Vendor, oh kalau siapa yang mau ada mau camping atau camping. itu Kebetulan temen iya punya iya iya tempat iya, punya tempat tempat di Sarongge sana masih di bawah kaki Gunung Gede Paranggo. Gede Dia punya Paranggo. Lahan. lahan luas. Nah kita tinggal nyari klien aja dulu mau oke camping oke. nih. Untuk kapasitas berapa Ah, tuh Om? Nah kali eventers ada yang ngelihat ya kan, udah ngelihat banyak sih bisa karena tempatnya luas banget. Luas 50? banget. 50 orang? 50 lebih. Lebih? Oh Ah. Bisa. Waktu Oh, itu oke. dari apa ya ke kampus. Terus teman-teman Imarindo juga Oh teman-teman camping. Imarino pernah di sana ya? Camping. Tuh. Teman-teman komunitas kebanyakan. Iya. Tuh bisa kontak siapa nih Om? Ya kali yang nonton di sini kan bisa langsung kontak ke Bisa siapa ke nih? aku. Oh bisa ke Om Kebetulan Gio alat-alat langsung. ada di sana di Cipanas di tempat teman. Oke oke. Tusan Gitu. berarti kegiatannya luar biasa Om Enggak, Gio ini Sam. rumah nenek ini emang konsepnya Om Gio ya? Iya, Iya, nama di aja situ. sih, nama aja. Nama aja. Nama aja. Nama Jadi aja. Jadi kalau kalau untuk Om mau camping Heeh. nggak mau pusing-pusing ya udah pakai rumah lucu, udah kita siapin tenda, Rumah makan. nenek? Rumah nenek Iya. siapin tenda, makan, listrik, api unggun dan segala macamnya. Jadi Tinggal bawa datang diri aja. Sam. Tinggal bawa tinggal diri datang. Sam. Iya. Tinggal bawa diri berapa hari nanti Heeh. di-provide tuh sama rumah Heeh. nenek. Seminggu Kayak Om kemarin Gio. Kiri Rasta bikin gigs musik-musik gitu ya di daerah Cisarua. Ya udah aku support tendanya gitu. Oh apa tuh? Fox to Nature. Ya kayak gitulah. Gitu ya. Pokoknya ada musik, stand up, talk show segala macam deh. Wah keren juga sih Sam ya. Nih, Keren sih. pecinta Vespa juga nih ya. Wih hobinya aneh-aneh ini hobinya nih. Hobinya mahal-mahal juga. Vespa apa Om? Jangan-jangan Vespanya Vespa Matic yang bisa, 12 Matic. malah ya. Yang Aku nggak langka-langka bisa nih. pakai apa namanya? Yang koplingan. Kopling. Tapi udah nyoba belum Om naik Vespa? Naik gunung, naik Vespa ada ya? Pernah. Sama anak Vespa juga. Ngedaki juga Om. Ajak camping juga. Tapi nggak Ngedaki. mungkin sampai Vespanya dinaik. Camping doang sih. Camping Iya doang. dari Jakarta kita Vespaan sampai sana Parkir, camping. Berapa lama di sana Om? Ya Jumat, Seminggu? Sabtu, Minggu lah. Oh 3 hari. Enggak, kirain diajak. Nggak bisa. Jumpalitan ntar Vespanya. Keren juga ya. Gitu. Hobi apa aja Om? Motoran. Sepedahan sih. Sepeda. Selain sepeda. Tunggu, Sepeda sepedanya apa doang dulu sih. nih? Sepedanya berat juga Sam. Berat juga ya? Pokoknya bro-bro dah sepedanya dah. Berarti sepedanya bisa tuh diajak naik tuh. Bisa. Oh, bisa. Downhill bukan. bisa kalau dilipat. Ada nama sepeda komunitasnya Om? Komunitas sepeda. Bogi namanya, Brompton Group Indonesia. Brompton Group Indonesia. Group Indonesia Bogi. Brompton Owner Group Indonesia. Brompton Owner Group Indonesia. Kan Nah, lumayan kalau tuh itu Sam. hampir seluruh Indonesia lah kita Iya. keliling gitu. Kan lumayan nih video. Karena kan bisa dilipat kan. Iya. Sampai ke luar negeri juga. Oh iya. Iya, karena kan itu Iya, gampang ya bener, dilipat iya. ya sepedanya. Sepeda mahal tuh ya. Bener. Sepeda mahal itu. Lumayan Sam. Lumayan. Sam. Nah itu juga lagi-lagi kita cari link juga. Iya. Kebetulan pas di komunitas itu ada juga klien langsung. Yang harus Ada di IO juga gitu. Yang paling di garis bawahnya adalah silaturahmi itu. Karena silaturahmi Iya di itu Vespa juga gitu. Iya. Ada temen banyak ketemu lagi. kerjaan. Teman-teman event juga, ada teman radio, ada teman TV gitu. Iya. Ya dari situ kita ngobrol-ngobrol ada aja lah kerjaan. ada aja kerjaan. Terus ketemu teman baru lagi Om ya. Bisa juga ketemu teman lama ketemu lagi. Iya, ya. Itu iya. Terakhir kegiatannya apa Om? Di mana nih? si Bogi di rumah. Oh kita goes ke itu. Ke Ragunan. Start Ragunan. awal dari Monas. Startnya dari depan aja. Oh. Jadi kita muter-muter aja. Muter-muter. Kalau yang event-event besar banyak mereka. Kalau itu aku jarang. Itu lebih ke hura-huranya aja. Kalau yang itu ada yang berapa kilo, 100 kilo lebih, ada yang 200. Luar biasa. Pernah ke backup tuh dari Bogor sampai
Aku nge-backup ya, bukan Heeh, bukan goes. goes-goesan ya. Aku bagian foto. Itu dari Bogor ke Pangandaran 2 hari, 200 kilo. 200 kilo Mhm. goes. Goes mereka. Tapi tapi Mereka ya, bukan aku. iya, tapi Om bagian Heeh. dokumentasinya ya? Jadi start pagi Mhm, dari Bogor, naik ke puncak, iya, Cianjur, nginep di Bandung. mhm. Sehari, besoknya pagi berangkat lagi ke Pangandaran. Goes tuh Wah, Goes itu, terus jadi kuat Om, istirahatnya cuma malam, semalam doang Heeh, tuh ya? Semalam break istirahat, iya, pagi lanjut heeh, lagi, lanjut lagi. sarapan, ngopi, wah, Nah, itu untuk yang di gaspol lagi. Indonesia. Aku no, Iya. pernah ke Perth, Perth, Australia? Australia. Goes atau Goes. Oh, enggak, naik pesawat pesawat, kan? naik Pesawat, pesawat. kirain kirain Nah, itu kirain yang goes. serunya itu gini, jadi kita teman-teman itu udah ngumpulin nih, Heeh. "Yuk eee, kita cari tiket dulu nih." Cari tiket, Om, saya sambil rokok ya? ke Perth-nya kan. Hmm, Pas promo. lagi ngeliat-ngeliat gitu, seliweran itu, apa, U2 keluar tuh ininya, apa, iya iya promonya. iya. Nggak jadi loh, nggak jadi kita ngurusin tiket dulu, tapi kita harus beli tiketnya U2 dulu. YouTube dulu, YouTube yang konser. Iya. Jadi pas kita goes di sana, baru besokannya kita nonton U2 gitu. Jadi sekalian di sana, Sambil menyelam minum gitu. air, Iya. Sam. Nah, itu Tau enaknya tuh apa, kita sehari muter tuh, Di Perth, dari satu tempat ke tempat itu, di Perth ya. di Perth, heeh. Kita pindah-pindah tiap hari itu. Berangkat pagi, hampir 50 kilo lah. Nyampe kita tidur, sepedahan Om istirahat. ya? Muter Sepeda. lagi Iya. terus, muter Wih, terus gitu. Selama 9 hari. 9 hari? 9 hari. Paling kita ke WC 7 hari. Karena lebihnya kita Oh, nonton YouTube itu. iya. Oh, berarti Om kuat bener Om ya? Masih goes. Dulu ya, kalau Oh, sekarang dulu. sekarang udah jarang nih. Sekarang udah enggak? Mhm. Itu paling terkesan ya. Iya. Yang paling terkesan ke Perth Terkesan itu ya, karena ya kita bisa nonton YouTube. YouTube dan bisa ngelihat produksinya mereka seperti apa Oh, gitu iya kan. iya. Kalau kita kan di Indonesia mau nonton konser-konser luar negeri jam 3 udah nongkrong di situ gitu kan. Iya, iya, Kalau iya. mereka enggak, mereka habis maghrib baru pada nongol. Brrr, sekali datang ke stadion udah penuh. Oh, Kalau Gitu. kita kan dari iya jam lebih 3 udah nungguin. Kita nyampe jam 5 gitu masih kosong. iya. Masuk ke dalam masih kosong. Padahal Pas jam pengen 7 teng, udah kayak semut non. luar biasa. Nih Om, balik lagi ke rumah lucu Om. Kiat-kiatnya Om, bisa sukses seperti Om Gio nih. Statement Om Gio nih. Kiat-kiat suksesnya nih. Paling Kan rumah manajemen lucu kan banyak sekali nih nanganin hmm, talent-talent nih ya, yang iya luar iya iya biasa, iya. kepadatannya juga luar biasa. Om juga pasti kan nggak sendiri nih. Di antaranya kan pasti ada tim solid nih. Iya Nah, betul. itu kiat-kiat nih yang mau diaplikasiin sama eventers-eventers mungkin ada sedikit, wah banyak belajar deh ke Om Kalau Gio di nih. dunia event, di dunia talent, kejujuran sih ya pertama yang Itu biar paling penting Om kita ya. awet Penting sama itu. penting awet untuk kerjasama sama antar talent gitu loh. Hmm, Itu aja sih, cuman jujur aja. Kalau enggak kan banyak Iya. teman-teman yang baru-baru ini gimana lah gitu iya, kita iya, Berarti modal kejujuran paling utama. paling eh, utama. Ini Om Gio nih sama mengutamakan komitmen ya, kejujuran ya. sama komitmen juga. Ada Ini ada 3 tuh Sam berarti kiat-kiatnya tuh. Yang pertama, rajin-rajin silaturahmi. Ah oh iya, ya, ya Rajin-rajin itu ketiga. silaturahmi, ya kan. Yang kedua, rezeki di situ tuh. iya, Ah, kejujuran. kejujuran, Yang ya. terakhir tuh komitmen. Komitmen. Kita naungin talent-talent nih, kita berkomitmen tujuannya apa Iya lo betul. gitu. Kita maju sama-sama, ya udah kita maju sama-sama Biar bisa gitu. awet. Bisa awet gitu Sam kunciannya tuh. Nah, itu kan termasuk ini juga Om ya, agak sedikit bukannya riskan sih, yang ya kita tahu lah kalau untuk memanajemenin mereka itu agak sedikit bukan sulit ya, lebih lebih ke pengaturan jadwal Iya, kayak gitu-gitu kan agak sedikit rumit, bukan heeh. sulit, rumit Karena kan gitu. ada beberapa talent-talent ya, ada yang Yang santai, santai ada ya, yang betul betul. on time gitu kan, ada yang ya banyaklah gitu. Nah Nah, itu dia yang kita harus. nah buat pelawak-pelawak baru nih Om, komedian-komedian baru Om, perbedaannya emang dulu kayak gimana Om? Nah kalau di dunia komedi beda ya sama stand up komedi ya. Terus tiap tahun mungkin dari TV Kompas tuh selalu ada Selalu ada ya? audisi. Oke. Nah kalau di dunia komedi itu agak susah bikin grup gitu ya. Yang pelawak-pelawak Udah ya. habis
udah nggak ada ininya, penerusnya kayaknya. Nggak kayak dulu, Om, ya? Nggak kayak dulu gitu Nggak kan. kayak dulu ya? Kayak dulu kan ada API ya. Ya, Oh iya, audisi dulu pelawak. iya Pelawak bener itu bener, iya. ada kan. Sekarang udah nggak ada ya? nggak ada. Lebih kebanyakan teman-teman Om bikin lah gitu. rumah lucu ya? Rumah lucu pes. Nanti Paski Iya. rencana tahun ini mau bikin. Ya paling sasarannya yang paling aman ya mahasiswa ya, Oh, Oke, oke, oke. mahasiswa. Tinggal kayak misalkan di salah satu universitas dia biasa stand up. Ya udah lo belajar ngelawak, bisa sih sebetulnya kalau oh gitu. dipelajarin ya, Hmm. gitu. Nah Beda sih. di rumah lucu kita mau belajar juga bisa ya? Enggak? Misalnya nih cuy nih, gua mau belajar lucu datang ke rumah Om Oh, Gio. jangan dong, jangan gua Langsung dong. Contoh. Enggak, kalau bisa sama independen. Yuk sama independen bikin yuk Oh, iya. program apa nih sama rumah lucu nih, lebih Iya. seru nih, gimana nih Om? Ya Pak Produser juga biar ikut kedenger nih ya nggak Om? Pak Boleh Produser, nanti kita iya ajak dong terlibat, jangan gua Gini-gini aja tuh, oke. Iya, ngobrol udah oke, nanti udah oke sama Pak Produser nih. Pak Ketua Oh, nanti kita iya. obrolin mau bikin apa Ayo gitu. kita konsepin gitu. Itu tambah tuh ya kemarin Iya. tadi sempat ngobrol Imarindo juga. Ya iya kan gitu. Oh ya, di Imarindo juga tadi kan aku di Paski juga. Hmm. Di Imarindo kebetulan juga aku pengurus sama teman-teman manajer yang baru kemarin 2 tahun lalu kepilih ya. Oh, pengurus. Ada Mas pengurusan. Robert, dia manajernya Hura-Hura Club, The Oh, Rain, jenda-jenda, Citra Citra Solastika. Solastika. Terus ada sekjen kita Mas Sisil, dia manajernya The Masif. Wakil sekjennya ada Mas Nedi, Iya. ya Club Project. Terus ada Mbak Tina, dia tuh manajer Ivan 17. Oh, Ya rata-rata emang iya. manajer ya. Gitu. Iya, namanya juga Imarindo, ya kan? Hmm. Iya, enggak. Itu asosiasi atau apa tuh Om? Imarindo Ya, tuh? Apa lebih Ikatan Manajer Ikatan Artis Manajer. Indonesia. Tapi Terdaftar udah ya? asosiasi ya. Udah Udah asosiasi ya, udah. Udah asosiasi. Oh ya. Kalau dulu kan kita ada sebelum ada Imarindo kita ISB namanya, Indonesia Seru Bersatu. Seru. Jadi hampir 75% teman-teman manajer ngumpul. Dia ngumpul doang aja gitu. Oh. Ada sebagian IO, vendor kayak Om Mulkan juga bergabung juga. dulu. Iya, Terus iya, siapa iya. lagi gitu. Ngumpul. Nah Om, sebelum ke closing statement nih Om. Iya, elah sebelum closing statement Sam. Tanggapan Om tentang In The Podcast Om. Media Podcast, baru Om. nih kita nih, media Podcast. baru. Tentang In The Podcast Podcast. gimana nih Om? Keren. Gini. Tadi sempat ngobrol konsep yang kayak gini kan ramenya pas Pandemi ya? pandemi. Iya. Pas Om Kris telepon, Hmm? weh seru juga ya karena udah nggak ada lagi nih yang ngomongin tentang dunia event gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Paling ada kayak punyanya Mas Dipa, manajer Ernest, dia ada apa ya? Di balik layar apa orang di belakang layar lah gitu. Nah itu masih ada, cuman yang dia sama lebih ke Cing Abdel bukan? talent ya. Kalau Cing Abdel mah Beda deh. Beda ya? Bebas dia, Oh. lebih ke talent kayaknya. Lebih ke talent. Cing Abdel. Jadi kalau yang ngupas-ngupas industri event yang aku tahu baru ini aja. Baru Yang lain udah nggak ada kan? Baru ini Udah podcast. nggak Baru ada. In The Podcast. Makanya Oh. seru nih ada lagi gitu kan. Nah Om, kasih closing statement untuk pemula. Karena kan kiprahnya Om Gio nih lumayan ya dari tahun 90-an sampai sekarang dedikasinya tinggi nih untuk Iya. dunia event nih. Iya. Kiat-kiatnya untuk pemula yang baru mau terjun ya kan, ke dunia. Untuk ini teman-teman manajer atau teman. Iya, untuk Iya. ranahnya ke manajer. Ke manajemen lah, Apa ke ya? manajemen talent gitu. Kiat-kiatnya nih. Ya itu lagi, kembali lagi. Tuh, Sering-sering kumpul, silaturahmi. 3 poin itu ya. Ah. Silaturahmi, ya kan? Ah. Kejujuran, Kejujuran, sama komitmen. Komitmen. Nah, Karena kalau dia punya, kayak banyak kemarin kita Imarindo kumpul, banyak wajah-wajah baru oke. yang gabung, dia punya band ini, band itu gitu. Ya udah, kumpul di situ kan akan dapat Banyak input ya. ada apa namanya masukan atau Ilmu-ilmu baru. kerjaan Iya. atau job gitu. Luar biasa. Nah, jangan diem-diem gitu, kalau diem-diem Iya, bingung benar. juga. Gitu. Benar. Closing statement itu tadi 3 poin itu yang paling penting tuh. Penting. Kuncinya tuh ya. Itu bisa kemana aja itu. Bisa kemana aja, Bisa jalin kemana aja. silaturahmi, kejujuran, sama komitmen. Hari ini kita dapat 3 poin penting Sam. Modalnya itu tuh. Oke, terima kasih buat Itu Satsut. belum tuh. Yang mana tuh? Iya, terima kasih buat Satsut yang telah Halo Adit. mendukung Satsut. acara ini Om. Iya, program ini didukung sama Mas Adit tuh.
Iya. official. Keren. Iya. Studio dekorasinya sama Yoi. Bos Independen. Mantap. Luar biasa. Mr. Terima kasih Chris. buat studio kita. Thank you udah Terima diundang. kasih buat Satsut. Terima kasih buat Om Siap, Gio siap. telah hadir Thank you. dan sudah berbagi. Terima Siap, kasih siap. banyak Om. Semoga menjadi pencerah ya. Karena tag kita adalah media inspirasi industri event. Terima kasih semuanya. In the podcast. Media inspirasi industri event. Obrolan menarik penuh cerita. Di balik layar kami berkarya.